Nama Zulkifli Lukmansyah mendadak jadi perbincangan di kalangan bobotoh setelah penampilannya bersama Persib Bandung kontra tim Liga Thailand Port FC di Piala Presiden 2025 pada minggu kemarin. Meski Persib harus kalah, Zulkifli Lukmansyah bermain selama 45 menit sebagai pemain utama. Diberikan menit bermain oleh Bojan Hodak, Zulkifli Lukmansyah mengungkapkan perasaan bersyukurnya. Kalah dengan skor 2-0 di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Zulkifli mengaku bahwa Persib Bandung akan terus berproses menjelang kompetisi musim depan. Bermain sebagai sayap kiri, Zulkifli Lukmansyah sukses membuat pertahanan Port FC kerepotan dengan kecepatan yang dimilikinya. Bahkan dia punya peluang untuk mencetak gol pada menit ke-12. Namun tendangannya ditepis kiper Port FC Sompronyos. Pendukung setia Persib Bandung bobotoh menilai penampilan Zulkifli mampu menghadirkan harapan untuk Persib Bandung mempertahankan gelar juara Liga 1 musim depan. Meskipun demikian, bobotoh juga memberikan kritik kepada Zulkifli Lukmansyah. Alhamdulillah saya dikasih menit bermain oleh Coach Bojan, tetapi saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik, dan pasti kedepannya akan terus berlatih lebih keras, serta terus berproses. Mengenai hasil pertandingan, mungkin pelatih juga ingin melihat proses kita yang sedang dipersiapkan untuk kompetisi, dan juga di level Asia nanti. Jadi terus berproses. Hasil hari ini bukan menjadi satu acuan khusus, kata Zulkifli. Penampilan Zulkifli ini pun menjadi angin segar bagi Persib Bandung yang tengah gencar mematangkan regenerasi pemain. Sikap dewasa yang ditunjukkannya di usia muda bisa menjadi modal penting dalam perjalanannya menuju level tertinggi bersama skuad Maung Bandung. Jika konsisten dan terus menunjukkan progres, bukan tidak mungkin Zulkifli akan menjadi salah satu aset besar Persib Bandung di masa mendatang. Sebuah harapan baru yang lahir dari proses dan juga kesabaran. Penampilan Zulkifli Lukmansyah memang patut dinantikan pada ajang Piala Presiden tahun ini. Menarik untuk dinantikan apakah dirinya akan kembali dimainkan Bojan Hodak pada laga Persib kontra Dewa United malam ini. Laga perdana Piala Presiden 2025 menghadirkan cerita tidak mengenakan bagi Persib Bandung. Ini bukan hanya tentang kekalahan 0-2 dari Port FC, namun berkenaan kondisi pemain yang tidak baik-baik saja. Ahmad Jufrianto yang didapuk menjadi kapten pada laga kontra Port FC pada minggu sore kemarin harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Juve ditanduk keluar arena sebelum laga berjalan 10 menit. Dia lalu mendapatkan pertolongan di mobil ambulans. Ternyata cedera Jupe di luar perkiraan. Dia mengalami patah tulang pada 2 rusuk kiri. Kondisi Jupe seakan menjadi cerita lanjutan saat Persib Bandung bermain di Piala Presiden, khususnya pada edisi 2022. Saat itu Victor Igbonevo juga mengalami cedera berupa patah tulang pipi. Momen Igbonevo terjadi saat dia berbenturan dengan lawan ketika menanduk bola menjadi gol. Mengenai kondisi Jupe, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kesedihannya. Sangat disayangkan, Jupe mengalami cedera tulang rusuk. Saya mendapatkan kabar dari tim dokter, ada 2 tulang rusuk Jupe yang patah. Kini dia harus berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Jadi Jupe akan menepi untuk beberapa waktu, kata Bojan Hodak. Winger Persib Bandung Sadia Ramdhani tampil dalam debut memakai jersey warna biru kebanggaan Persib Bandung pada laga kontra Port FC. Dalam laga tersebut, Sadia Ramdhani berkesempatan tampil sejak menit awal menggunakan nomor punggung 67 di hadapan para bobotoh. Pemain asal Muna itu pun membagikan momen debutnya melalui unggahan Instagram pada Senin kemarin. Dalam keterangan unggahannya, Sadil mengaku merasa terhormat akhirnya bisa membela Persib Bandung. Kendati merasakan kesan pertama yang baik, Sadil nyatanya mengalami cedera pada laga perdananya tersebut. Ia harus digantikan posisinya ketika turun minum. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menuturkan, Sadil dan anak-anak asuhannya belum sepenuhnya bugar karena baru berlatih 5 hari. Tetapi Hodak senang melihat ketajaman Sadil sebagai penyerang sayap kanan. Bagus, Sadil sangat berbahaya, tetapi dia masih belum cukup bugar. Tentu saja dia masih butuh waktu untuk fit. Dia juga mengalami cedera, jadi saya hanya berharap itu tidak serius, kata Bojan Hodak. Pelatih terbaik Liga 1 dalam 2 musim terakhir tersebut berharap cedera Sadil tidak begitu serius. Adapun setelah ini, para pemain Persib Bandung akan menghadapi 1 lawan lagi di grup B, yakni kontra Dewa United. Piala Presiden 2025 menyajikan kejutan di matchday pertama. 2 tim undangan, Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand, sukses memuncaki klasemen grup masing-masing usai meraih kemenangan atas lawan-lawan lokal. Hasil ini sekaligus membuat posisi Persib Bandung dan juga Liga Indonesia All-Star dalam tekanan jelang pertandingan krusial matchday kedua pada Selasa hari ini. Kekalahan ini menjadi ujian awal bagi pelatih Persib Bandung Bojan Hodak yang harus menyatukan banyak wajah baru musim ini
Sebut saja nama seperti Sadi Ramdhani, Alvendra Dewangga, William Marcilio, Adam Prisbeck, Patricio Matricardi, Luciano Goicoechea, dan juga Ramonteng. Meskipun kalah, Hodak menilai anak asuhannya cukup menunjukkan progres. Dengan format satu grup berisi 3 tim dan juga tiket ke final hanya untuk juara grup, berat bagi Persib Bandung untuk bisa lolos ke final. Saat ini Persib Bandung tidak bisa sepenuhnya bergantung pada diri sendiri untuk lolos ke final. Kini Persib mesti meraih kemenangan atas Dewa United pada Selasa malam ini. Maung Bandung bukan hanya butuh kemenangan semata, melainkan juga kemenangan dengan skor besar. Tak sampai di situ, Persib kemudian juga harus berharap Dewa United menang atas Sport FC di laga terakhir pada Kamis 10 Juli mendatang. Lebih rumitnya lagi, kemenangan Dewa United juga tidak boleh terlampau dengan skor telak agar tidak mengungguli selisih gol. Sebagai gambaran, bila Persib Bandung menang 3-0 atas Dewa United, maka selisih gol mereka menjadi 3-2. Setelah itu, Persib Bandung juga harus berharap Dewa United mengalahkan Sport FC, namun tidak dengan skor 4-0 atau lebih. Andai Persib hanya menang 1 gol melawan Dewa United, maka peluang mereka untuk menjadi juara grup sudah tertutup. Pasalnya, walaupun Dewa United menang atas Sport FC di laga terakhir, selisih gol salah satu dari Dewa United atau Sport FC akan lebih baik dibandingkan Persib Bandung. Di Piala Presiden 2025, juara grup dari 2 grup yang ada langsung lolos ke final. Sedangkan runner-up dari setiap grup akan berjumpa di perebutan tempat ketiga. Sementara di grup A, Oxford United tampil dominan saat membungkam Liga Indonesia All-Star dengan skor mencolok 6-3 di Stadion SUGBK Jakarta. Oleh Rumeni yang turun sebagai starter sempat menciptakan sejumlah peluang, sedangkan Marcelino baru masuk di babak kedua. Pemain muda Persib Bandung, Nazril Alvaro, menjalani debutnya bersama tim senior di lembaga perdana Piala Presiden 2025 kontra Sport FC pada Minggu sore kemarin. Gelandang berusia 17 tahun itu masuk menggantikan Marc Anthony Koch pada menit ke-67 dan tampil cukup percaya diri, meski mengakui masih banyak yang harus diperbaiki. Nazril merupakan produk asli Akademi Persib Bandung dan tercatat sebagai anggota tim nasional U17 Indonesia, mengenakan nomor punggung 85 yang mendapatkan kepercayaan langsung dari pelatih Persib Bandung Bojan Hodak untuk tampil di laga pramusim ini. Saat ditanya soal perbedaan atmosfer antara kompetisi kelompok usia, timnas, dan level senior, Nazril tidak menampik adanya tekanan besar. Meski hanya bermain sekitar 20 menit, penampilan pemain kelahiran 2 Januari 2008 ini banyak mendapatkan respon positif, terutama dari kalangan bobotoh. Dewa United terus mempersiapkan diri secara intensif menjelang pertandingan perdana mereka kontra Persib Bandung malam ini. Pertemuan antara kedua tim diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat keduanya tentu ingin mengamankan 3 poin penting di laga pertama. Dewa United menunjukkan keseriusannya dalam menyambut turnamen ini, salah satunya dengan langsung melibatkan 2 pemain anyar mereka dalam sesi latihan tim. 2 rekrutan terbaru, Edo Febriansyah dan juga Wahyu Prastio, telah mengikuti latihan perdana bersama Banten Warrior. Keduanya langsung mendapatkan porsi latihan fisik, baik di lapangan maupun di ruang kebugaran, guna mempercepat proses adaptasi. Dewa United menyambut positif keikutsertaan mereka di ajang Piala Presiden 2025. Asisten pelatih, Firman Utina, mengungkapkan bahwa pelatih kepala John Olde Rickering merasa gembira karena timnya diundang tampil dalam turnamen pramusim paling prestisius di Indonesia tersebut. Ini menjadi penampilan kedua Dewa United di ajang Piala Presiden. Pada edisi perdana mereka di tahun 2022 lalu, langkah mereka terhenti di fase grup. Dalam kesempatan tersebut, Firman juga menyampaikan pesan dari John Olde Rickering. Pelatih asal Belanda itu merasa bahagia karena timnya diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam turnamen ini. Baginya, Piala Presiden 2025 menjadi panggung ideal untuk mengevaluasi sejauh mana progres Dewa United selama masa persiapan pramusim. Selain itu, pada laga malam nanti akan menjadi laga reuni dengan mantan pemain Persib Bandung yang kini membelot ke Dewa United, yakni Edo Febriansyah dan juga Nick Wipers. Tentu pertandingan malam ini akan syarat emosional bagi kedua pemain yang harus meladeni tim yang pernah ia bela musim lalu, terlebih kini bermain di bawah guyuran para bobotoh yang pernah menjadi bagian dari support system bagi keduanya saat mengenakan jersey biru kebanggaan. Seperti diketahui, bergabungnya Nick Wipers ke Dewa United sempat memunculkan sedikit polemik antara dirinya dengan bobotoh yang melakukan gerakan unfollow sosial media sang bek asal Belanda tersebut. Berseragam Persib Bandung selama hampir 6 musim lamanya, Nick Wipers akhirnya membelot ke Dewa United yang kini akan menjadi penantang serius skuad Maung Bandung di kompetisi Liga 1 musim 2025.
Bergabungnya Nick Kuipers ke Dewa United sebenarnya juga telah dikonfirmasi oleh sang pemain itu sendiri, karena dirinya mengaku tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Persib Bandung jelang musim yang baru. Jelang laga malam ini ada kemungkinan striker asing baru pengganti posisi David da Silva, yakni Ramonteng akan dimainkan oleh Bojan Hodak. Jika saja Ramonteng benar akan diturunkan oleh Bojan Hodak malam ini, maka Nick Kuipers harus menghadapi striker baru milik Persib Bandung tersebut. Ramonteng yang baru saja mengikuti sesi latihan perdananya bersama tim pada Senin pagi kemarin juga terlihat sangat antusias dalam menyongsong laga malam ini. Akankah striker berbadan kekar ini bisa memberikan pembuktian kepada Bobotoh malam ini? Lalu akan seperti apa pertandingan malam nanti? Patut untuk kita nantikan.